Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna inna bikulli tasbihatin shadaqah wa kulli takbiratin shadaqah ila akhir hadis. Shadaqallahul azim wa shadaqar rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita semua. Rahmat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga serta sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, para sahabat adalah orang-orang yang memang haus dengan amal-amal baik, sehingga pada suatu ketika sahabat-sahabat yang ekonominya lemah, terbatas dalam segala hal, mengadu kepada Rasulullah. Dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, bahwa Abi Dzar saat itu bercerita, sahabat Rasulullah mereka berkata, ngomong kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam omongannya, wahai Rasulullah, zahaban ahlu dusur bil ujur. Orang-orang yang ekonominya mapan, mereka selalu berjalan, yang semua yang dijalankan itu selalu membawa pahala, semua bisa bernilai. Orang-orang yang berkecukupan, yusalluna kama nusalli, mereka sholat sebagaimana kami sholat. Orang-orang yang berkecukupan, mereka sholat, kami sholat sama. Wa yasumuna kama nasumu, mereka juga puasa sebagaimana kami puasa. Wa yatasaddaquna bi futuli amwalihim, dan mereka mampu bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Nah, ini sahabat-sahabat yang memang haus dengan bekal mati, ya, mengadu pada Rasulullah. Orang kaya bisa sholat sebagaimana kami demikian. Orang kaya bisa berpuasa sebagaimana kami lakukan. Yang agak sedikit senjang ya Rasul, seolah-olah mereka bisa bersedekah dengan hartanya. Lah kami ini mau sedekah apa?
sementara kami ekonomi pas-pasan. Kalau kita lihat para sahabat, apalagi ahlu sufah. Ahlu sufah ini adalah sahabat-sahabat yang memang betul-betul tidak punya apa-apa. Bahkan ketika duduk di majelis Rasulullah, saat Rasul hendak menyampaikan kajian, menyampaikan titah-titah, mereka hanya bertutup sesama sahabat yang lain, yakni tidak pakai baju. Nah, begitulah, karena benar-benar terbatas dalam segala hal. Jadi para sahabat ini bertanya pada Rasulullah, kami ini gak bisa bersedekah seperti orang kaya, wahai Rasul. Lalu Rasul menjawab, qala awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun, bukankah Allah sungguh telah menjadikan untukmu sesuatu yang kamu dapat bersedekah dengan sesuatu itu. Nah, jadi hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di bulan puasa, ini kan termasuk amal yang memang dianjurkan, diantaranya adalah sedekah. Nah, buat orang-orang yang memang berkecukupan gampang sedekah, tapi buat orang-orang yang berkekurangan, jangankan sedekah, untuk besok pun kadang nggak ada, yakni orang-orang yang berdomisili di daerah-daerah padat penduduk, yang cari kerjaan pun susah. Kecuali di Batu Lintang ini. Di Batu Lintang ini asal, ya istilahnya asal mau menggerakkan tangan, ya secara umum Aceh Tengah mudah-mudahan nggak akan kelaparan. Ada saja, ya setidak-tidaknya leles pun bisa. Itu kalau daerah kita. Ya daerah kita ini adalah daerah yang betul-betul makmur. Nah, kita lanjutkan. Jadi Rasul menyampaikan pada sahabat, bukankah Allah sudah menjadikan sesuatu untukmu yang sesuatu itu bisa kamu sedekahkan? Inna bikulli tasbihatin shadaqah. Setiap tasbih sedekah. Nah, subhanallah, 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 sedekah. Wa kulli takbiratin shadaqah. Setiap takbir sedekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sedekah. Wa kulli tahmidatin shadaqah. Setiap tahmid juga sedekah. Wa kulli tahlilatin shadaqah. Setiap tahlil sedekah. Nah, ini kalau kita runtut, subhanallah itu tasbih, walhamdulillah itu tahmid, la ilaha illallah itu tahlil, Allahu Akbar itu takbir. Nah, ini bisa dijadikan sedekah menurut titah Rasulullah. Karenanya, nah, meskipun orang tidak berkecukupan, masih ada cara untuk bersedekah. Di antaranya adalah kita ucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu sedekah. Wa amri bil ma'ruf shadaqah. Nah, ini memerintah dengan ma'ruf shadaqah. Tentu amri, memerintah, ini adalah kewenangan seluruh aparatur negara, mulai dari Pak Kepala Dusun sampai Presiden dan seluruh jajarannya. Ini amar ma'ruf shadaqah. Nah, jadi misalnya nih Pak Polisi, ketika menertibkan lalu lintas, shadaqah, asal memang niatnya melaksanakan tugas dan ya setidak-tidaknya agar tidak terjadi kecelakaan. Begitu juga aparatur TNI yang menjaga keamanan, memberikan segala sesuatu yang tujuannya agar nyaman, itu pun juga sedekah. Jadi amri bil ma'ruf shadaqah, wa nahi anil munkar. Nah, ini juga nahi anil munkar. Kalau kita orang-orang biasa, ya, ini bukan nahi, dakwah cuman bisanya nyampaikan, ngajak. Yang amar ma'ruf dan nahi munkar, ini yang mampu adalah aparatur negara. Karena memanglah mereka lah yang amir,
meskipun mereka ini adalah diangkat oleh ya rakyat juga. Selanjutnya, wa fi budhi ahadikum shadaqah, sampai Rasul pun menyampaikan pada sahabat, kehormatan salah seorang kamu itu juga sedekah. Ya, seorang suami memberikan perlindungan kepada istri dan lain sebagainya, atau sebaliknya istri terhadap suami itu sedekah. Nah, lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu fi ajrun? Wahai Rasulullah, apakah kalau kami ya menyalurkan syahwat itu sedekah? Rasul menjawab, qala ara'aitum law wada'a fi haramin akana alaihi wijrun? Bagaimana pandanganmu andai kata itu dipergunakan untuk yang haram, apakah dosa? Apakah ada sanksinya? Tentu. Nah, jadi dengan kata lain, segala sesuatu yang kita pergunakan untuk taat itu termasuk sedekah. Sebaliknya, kalau sesuatu itu kita gunakan untuk maksiat, tentu itu juga mengakibatkan dosa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Jadi dengan titah Rasulullah yang baru khatib sampaikan melalui riwayat Abi Dzar Al-Ghifari bahwa antara orang yang berada maupun yang tidak ada, asal mau tidak ada jalan untuk menyamakan. Orang kaya bisa bersedekah dengan hartanya, orang yang tidak berada pun bisa bersedekah dengan tenaga, ucapan dan lain sebagainya. Karenanya yang tentu menjadi cambuk buat kita bersama adalah maukah kita berbuat, ya, misalnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu saja. Maukah kita? Nah, kalau mau, nah itulah termasuk bisa jadi sedekahnya orang yang tidak mampu jauh lebih banyak bila dibanding sedekahnya orang-orang yang berada. Orang yang berada mungkin kalaulah sedekah misalnya hari Jumat 5.000, 10.000, tapi orang yang nggak berada misalnya diucapkannya tasbih sampai mulai dari tadi datang, ya ini ya setidak-tidaknya ya senggolan buat kita bersama, terutama yang muda-muda. Nah, alangkah baiknya jika sudah niatnya ke masjid ya sholat Jumat, nah langsung masuk ya. Kalau seandainya menghabiskan rokok dulu ya silakan saja apabila tidak puasa, yakni di luar bulan puasa. Tetapi kalau sudah bulan puasa apalagi ya. Jadi begitu datang masuk masjid, sampai di masjid sholat tahiyatul masjid ya, sholat tahiyatul masjid. Mungkin andai kata ada di antara kita yang tidak teringat niatnya sholat tahiyatul masjid, bahasa kita pun bisa, saya niat sholat tahiyatul masjid, Allahu Akbar, sudah jadi ya. Setelah sholat tahiyatul masjid 2 rakaat duduk, nawaitul iktikaf sunnatalillahi ta'ala, saya niat iktikaf sunat karena Allah. Itu pun ya bila dibarengi dengan amal-amal setidaknya tasbih, semuanya akan berarti untuk kita semua. Jadi kita berupayalah untuk setidak-tidaknya tidak buang-buang waktu. Semua waktu yang dikasih oleh Allah kita pergunakan semaksimal mungkin agar ada hasilnya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Jadi intinya adalah asal mau ada jalan, asal ada kemauan ada jalan untuk menempuh seluruh kebaikan. Untuk itu kita semua yang memang diberi waktu, diberi kelebihan yang lain-lain, ya hendaknya setiap saat kita pergunakanlah hal-hal tersebut untuk setidak-tidaknya kita teringat untuk kita bawa mati ya. Karena mati tidak bawa apa-apa selain karya kita di dunia ini. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan satu hadis barusan bermanfaat untuk kita semua, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin
wal aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul alamin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Wa ma 'alaina illal balagul mubin. Shadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil hakim wa taqabbal minkum tilawatahu wal ghafurur rahim wa qur rabbi firwarham wa anta khairur rahimin.